wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riniansa dari kelas 11 IPA 2 dan gaya belajar saya adalah kinestetik. Sehingga di sini saya memilih mempraktikkan cara mengaplikasikan media aplikasi untuk mencari tahu materi ulangan harian yang diberikan oleh ibu guru. Dan di sini saya memilih aplikasi Google. Adapun soalnya yaitu identifikasikan sel melalui gaya belajarmu. Yang pertama, saya akan mencari tahu tentang sejarah sel atau penemuan sel. Robert Hooke, penemu sel melakukan pengamatan pada sayatan gabus dengan menggunakan kaca pembesar mikroskop. Dari pengamatannya, Hooke melihat bahwa terdapat ruangan kecil yang menyusun gabus. Kemudian, ruangan kecil tersebut ia beri nama sel. Sementara di tahun 1831, Robert Brown mengungkapkan bahwa sel adalah satu ruangan kecil namun dibatasi oleh membran, di mana dalamnya juga terdapat cairan yang diberi nama protoplasma. Cairan tersebut terdiri dari plasma sel atau juga biasa disebut sitoplasma dan inti sel atau nukleus. Kemudian di dalam inti sel ada plasma inti yang disebut dengan nukleoplasma. Mencari pengertian sel. Pengertian sel yang saya dapatkan dari aplikasi Google adalah sel merupakan unit struktural terkecil dari organisme hidup. Sel dikelilingi oleh selaput atau membran sel yang di dalamnya terdapat cairan atau protoplasma atau matriks dan bentuk-bentuk subseluler organel sel yang juga dikelilingi membran. Fungsi dari sel. Ternyata, sel memiliki banyak fungsi yang penting untuk tubuh makhluk hidup. Merangkum Bayjus, sel yang pertama, sel berfungsi sebagai pembentuk dasar struktur organisme. Dinding dan membran sel merupakan komponen utama pembentuk struktur organisme. Yang kedua, tempat untuk mengangkut dan bertukarnya berbagai zat. Yang ketiga, sebagai tempat energi dibuat seperti proses fotosintesis pada tumbuhan dan respirasi pada hewan. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah sel membantu proses reproduksi melalui proses pembelahan mitosis dan meiosis. Struktur sel. Struktur sel adalah suatu pengaturan dan hubungan antar unsur-unsur atau elemen-elemen sel yang saling berhubungan dalam suatu kesatuan sistem. Sel sebagai unit terkecil makhluk hidup. Berdasarkan jenisnya, sel dapat digolongkan menjadi dua, yakni sel prokariotik dan eukariotik. Pertama yaitu sel prokariotik. Sel prokariotik dapat diartikan sebagai sel yang tidak memiliki membran sebelum sel inti sehingga sel inti berada di dalam protoplasma. Adapun bagian-bagian dalam struktur sel prokariotik adalah yang pertama membran plasma, yang kedua sitoplasma, yang ketiga nukleus, yang keempat ribosom, yang kelima dinding sel, yang keenam kapsul, yang ketujuh bulu rambut, dan yang kedelapan adalah flagel. Yang kedua adalah struktur sel eukariotik. Eukariotik berasal dari bahasa Yunani aiu dengan arti sebenarnya dan karyon yang berarti inti. Berbeda dengan sel prokariotik, sel eukariotik memiliki inti sel yang terbungkus oleh membran sel. Adapun bagian-bagian yang terdapat dalam struktur sel eukariotik yaitu yang pertama membran plasma, yang kedua sitoplasma, yang ketiga dinding sel, yang keempat organel. Terdapat struktur yang membentuk organel di antaranya yaitu nukleus, retikulum endoplasma atau RE, ribosom, sentriol, badan Golgi, lisosom, mitokondria, plastida, dan yang terakhir adalah vagula. Terdapat juga sel pada tumbuhan.
tumbuhan adalah kelompok sel eukariotik, yaitu kelompok sel yang mempunyai materi genetik atau DNA yang dibungkus oleh membran. Selain itu, sel tumbuhan mempunyai struktur yang khas dibandingkan dengan sel eukariotik lain. Contoh sel yang ada dalam tumbuhan yaitu sel parenkim, sel konenkim, sel sklerenkim, sel xilem, sel phloem, dan sel epidermis. Terdapat juga sel hewan. Pengertian sel hewannya itu, sel hewan adalah nama umum untuk sel eukariotik menyusun jaringan hewan. Sel hewan berbeda dari sel eukariotik lain seperti sel tumbuhan karena mereka tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, dan biasanya mereka memiliki vakuola yang lebih kecil, bahkan tidak ada. Adapun komponen dalam sel hewan yaitu yang pertama nukleus, yang kedua inti sel, yang ketiga ribosom, yang keempat vesikel, yang kelima retikulum endoplasma kasar, yang keenam badan Golgi, yang ketujuh sitoskeleton, yang kedelapan retikulum endoplasma halus, yang kesembilan mitokondria, yang kesepuluh vakuola, yang ke-11 sitosol atau cairan yang berisi organel yang terdiri dari sitoplasma, yang ke-12 lisosom, yang ke-13 sentrozom, dan yang terakhir atau yang ke-14 adalah